Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo, baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah sehingga kita semua diberikan kesehatan. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah agama, sedikit nasihat agama tentang sholat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'anal fajri wa annal qur'anal fajri liduluki kana masyhuda, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai terbenamnya matahari, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat adalah tiang agama. Sholat diibaratkan tiang dalam sebuah bangunan. Jika orang Islam tidak melaksanakan sholat, maka tiang itu dipastikan akan rapuh dan roboh, sehingga tidak ada lagi penyangga dalam agama Islam. Setiap sholat yang dijalankan mengandung berbagai keutamaan yang nantinya akan didapatkan oleh manusia, keutamaan-keutamaan yang nantinya akan didapatkan oleh mereka yang mengerjakannya. Salah satu contohnya adalah mengerjakan sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Baqarah ayat 43 yang mendirikan sholat adalah kewajiban semua orang yang beragama Islam. Namun dalam menjalankan ibadah tersebut harus dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan sehingga dapat terhindar dari orang-orang yang tergerus lalai dalam menjaga sholatnya. Menunaikan sholat 5 waktu merupakan hal yang penting. Hal ini akan menjadi pertanggungjawaban pertama yang akan diminta Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia adalah celaka. Oleh karena itu, marilah kawan-kawan kita sholat. Kamu seorang manusia, tetaplah sholat. Ingat, ada suatu kata-kata yaitu guru tidak pernah berjanji setelah sekolah sukses, dan dokter tidak pernah berjanji bahwa setelah berobat akan sembuh. Tapi Allah berjanji setelah kamu melaksanakan sholat, Allah akan memperbaiki. Melalui perintah sholat yang dilakukan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang membawa Nabi Muhammad SAW terbang ke langit Sidratul Muntaha, perintah sholat sifatnya berproses dan berkelanjutan, di mana pada awalnya adalah 50 waktu sehari semalam, kemudian terus disederhanakan menjadi 5 waktu dengan pelaksanaan yang sudah disesuaikan. Ini menjadi wajib dilaksanakan sebagai rukun Islam dan berat hukumannya bagi orang yang telah meninggalkan sholat. Dan seluruh amalan yang baik Nabi sebutkan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu anna khairu a'malikum shalah, yang artinya ketahuilah bahwa sebaik-baik amal adalah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sholat bukan hanya sekedar ibadah wajib, melainkan juga salah satu syair yang membedakan antara umat Islam dan kaum kafir. Adapun hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah, yang artinya antara seseorang yang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ahmad, dan lain-lain. Artinya saat meninggalkan sholat maka dia sudah berada di ambang pintu kekafiran. Banyak orang yang baik tapi tidak sholat. Maka jika ada orang yang berbuat baik namun tidak sholat,
maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya banyak orang yang baik tapi tidak sholat. Untuk itu sebaiknya kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan baik sehingga amalan kita sepenuhnya diterima dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat saya pada kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.